Penentuan bilangan oksidasi dulu. Langkah pertama itu kita mencari bilangan oksidasi dulu. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Jadi kalau unsur bebas itu bilangan oksidasinya 0. Bilangan oksidasi F itu min 1. Bilangan oksidasi logam golongan 1A, 2A, Ag, Zn, dan Al sesuai letak golongan pada sistem periodik. Misalnya 1A itu Li, Na, K, Rb, Cs itu bilangan oksidasinya plus 1. Golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba ya plus 2. Ag itu plus 1, Zn plus 2, Al plus 3. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan jumlah muatannya. Contoh, Fe3+, berarti dia plus 3. S2- berarti dia min 2. Kemudian bilangan oksidasi atom H dalam senyawa itu plus 1. H itu biasanya plus 1. Kecuali pada hidrida NH, LiH itu jadi min 1. Tapi umumnya plus 1. Bilangan oksidasi O adalah min 2. Ya, min 2. H plus 1, O minus 2. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom suatu senyawa adalah 0. Jumlahnya ya. Fe2O3 totalnya 0. BaCO3 totalnya 0. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam suatu ion poliatom sama dengan jumlah muatannya. Misalnya SO4 2-. Berarti dia total bilangan oksidasinya min 2. Ya. NH4+ berarti dia plus 1. Cr2O7 2- berarti totalnya minus 2. Dah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui berapa reaksi redoks berikut ini? Yang A, Zn, ya kita lihat yang A, Zn ditambah H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2. Ya. Tentukan zat yang bertindak sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Nah, di sini Z itu berdiri sendiri, tunggal. Berarti 0. Ya, termasuk H2 berdiri sendiri, tunggal 0. Ya. Di sini SO4 sama ya. H itu plus 1. Ya. ZnSO4 ya, SO4 ya, ini totalnya kan 0. O itu negatif 2 kalikan 4 berarti negatif 8 ya. S itu ya, S itu plus 6. Berarti ini plus 2. Ya. Ini sama, ini enggak berubah. SO4 ini SO4 tidak berubah. Ya. Berarti kita lihat di sini Zn menjadi ZnSO4 dari 0 jadi plus 2, itu berarti naik, bilangan oksidasinya naik. Naik itu disebut oksidasi. Sedangkan H dari positif 1 jadi 0, itu berarti turun. Ini reduksi. Berarti yang kita cari hasil oksidasi. Hasil oksidasinya adalah oksidasi tadi Zn menjadi ZnSO4. Jadi hasil oksidasinya adalah ZnSO4. Kemudian hasil reduksi ya, hasil reduksinya itu adalah H2. Reduksi itu hasilnya adalah H2 dari plus 1 jadi 0. Kemudian berikutnya oksidator. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Jadi kebalikan ya. Oksidator itu
zat yang mengalami reduksi yaitu H2SO4. Kemudian reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Ya, zat yang mengalami oksidasi itu adalah Zn. Ini jawaban yang A, silahkan di screenshot dulu sebelum saya lanjut jawaban B. Screenshot dulu jawaban A. Jadi screenshot ya, lanjut ya, jawaban B. Saya tulis 3Cl2 ditambah 6NaOH menjadi 5NaCl ditambah NaClO3 ditambah 3H2O. Nah, ini Cl berdiri sendiri 0. Na itu golongan 1A ya, golongan 1A berarti ini kan totalnya 0 ya. Ini koefisiennya nggak usah dilihat. Totalnya 0, Na itu plus 1, H itu plus 1, totalnya 0 berarti O-nya negatif 2. Ini totalnya 0, Na itu golongan 1A plus 1, Cl-nya min 1. Ini totalnya 0, Na itu golongan 1A berarti plus 1, O itu negatif 2, kalikan 3 berarti negatif 6, berarti Cl-nya ini adalah plus 5. Ya, Cl-nya plus 5. Kamu lihat di sini, ini 0, ya. Cl-nya sekarang jadi minus 1. Ini reduksi. Ya, reduksi, turun. Sekarang Cl-nya ini 0 menjadi Cl-nya sekarang plus 5. Berarti oksidasi. Ya, oksidasi. Terus kita jawab yang ini. Jadi hasil oksidasinya adalah NaClO3. Hasil reduksinya adalah NaCl. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi, itu Cl2. Reduktor itu zat yang mengalami oksidasi, itu Cl2. Jadi ini oksidator dan reduktornya sama. Nah, sebelum kamu screenshot, kamu lihat teorinya dulu. Reaksi dikatakan autoredox atau reaksi disproporsionasi. Lihat gambarnya ini ya, lihat diagramnya ini. Jika ya reduktor dan oksidatornya itu sama. Ya, reduktor dan zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasinya sama, ini adalah reaksi autoredox. Berarti sama dengan ini sama. Berarti ini reaksi ya, reaksi autoredox. Ya, ini reaksi autoredox teorinya ini ya. Ini autoredox atau reaksi disproporsionasi. Ya. Jika sumber reduksi dan sumber oksidasinya sama, berarti oksidator dan reduktornya sama, itu berarti reaksi autoredox. Seperti ini. Berarti jawabannya ini reaksi autoredox atau reaksi disproporsionasi. Jelas ya, ini tambahan biar paham. Nanti kalau ditanya reaksi autoredox atau bukan, nah ini pemahamannya. Silahkan screenshot dulu ini.
Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ini tadi autoredox itu jika sumber oksidasi dan sumber reduksinya sama atau reduktor dan oksidatornya sama. Sedangkan reaksi konproporsionasi jika hasil hasil oksidasi, hasil reduksinya sama. Ya, yaitu ini contohnya S, hasilnya itu sama. Ya, ini ke sana sama dengan sana, sama. Tujuannya sama itu ya, reaksi konproporsionasi. Ya, sudah ya, kita lanjutkan lagi. Nah, menyetarakan reaksi redoks itu ada dua cara ya. Metode setengah reaksi atau ion elektron. Terus berikutnya metode bilangan oksidasi. Saya menyesuaikan sekolah ya. Kalau di sekolahmu yang diajarkan metode bilangan oksidasi dulu. Yang lebih mudah memang bilangan oksidasi. Nanti yang kedua metode setengah reaksi atau ion elektron. Ya, ini kemarin waktu pertemuan sebelumnya, yang sebelumnya itu Bapak terangkan metode setengah reaksi. Nah, ini rencana Bapak ajarkan dua-duanya hari ini juga. Cuma ini karena Bapak ngikuti yang pertemuan sebelumnya itu metode setengah reaksi, jadi saya tekankan lagi setengah reaksi lagi, habis itu metode bilangan oksidasi. Karena saya menyesuaikan sekolah, ya, ini saya ajarkan dulu metode bilangan oksidasi atau PBO, ya. Biar sama dengan sekolah. Biasanya memang diajarkan metode bilangan oksidasi dulu karena apa? Dia lebih mudah. Kalau setengah reaksi ini agak ribet sedikit ya. Lebih mudah yang bilangan oksidasi. Kita ajarkan yang mudah dulu ya. Ini metode setengah reaksi nanti saya ajarkan, tapi nanti dulu. Saya terangkan dulu metode bilangan oksidasi yang mudah. Ini yang mudah dulu. Saya jelasin ya. Metode jadi kebalik ini urutannya Bapak balik. Harusnya A itu setengah reaksi dulu, B metode bilangan oksidasi. Karena di sekolah diajarkan metode bilangan oksidasi dulu, baru setengah reaksi. Ini saya ajarkan mengikuti sekolah. Ya, biar kamu nggak bingung. Dan paling mudah memang metode bilangan oksidasi. Dan lebih cepat. Langkah pertama, menentukan bilangan oksidasinya dulu, biloxnya, setiap atom pada semua zat. Menyetarakan atom mengalami perubahan bilox, perlu diperhatikan jika ada atom suatu zat yang memiliki jumlah lebih dari satu. Langkah ketiga, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi lihat mana yang turun, mana yang naik, ya, yang mengalami perubahan. Yang keempat, menyampaikan jumlah perubahan bilangan oksidasi antara atom yang mengalami reaksi reduksi dan atom yang mengalami oksidasi dengan koefisien tertentu. Menyetarakan jumlah atom yang lain kecuali atom H dan O. Menyetarakan muatan dengan menambah ion H positif suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Jadi kalau suasana asam nanti harus tambah H positif. Kalau suasana basah nanti ditambah OH-, wajib ya. Ditambah H positif, tambah OH-. Setelah itu menyetarakan atom H dengan menambah H2O yang terakhir. Memeriksa jumlah atom O dan hasil penyetaraan terakhir itu memeriksa. Lebih jelasnya langsung ke contoh soalnya. Metode bilangan oksidasi. Ini saya terangkan ya. Metode bilangan oksidasi dulu. Nah, ini memang keterangannya seterakan dua metode. Ini saya terangkan metode bilangan oksidasi dulu. Terus habis itu nanti cara kedua metode setengah reaksi.
Nanti jawabannya sama atau tidak. Soalnya cuma dua ini, saya terangkan dua-duanya. Cuma yang pertama dulu, saya terangkan dengan metode bilangan oksidasi. Ya, soal yang A. Ya, soal yang A ini saya pisah dulu. Ini suasana B itu suasana basah. Saya pisah. Saya taruh di bawahnya aja. Setarakan dua metode. Saya gunakan metode bilangan oksidasi dulu. CuS ditambah NO3- menjadi Cu2 plus S plus NO. Suasana asam. Saya tulis ulang aja ya biar tulisannya jelas ya. CuS ditambah NO3- menjadi Cu2 plus ditambah S ditambah NO. Suasana asam, jadi nanti plus H positif. Kita cari bilangan oksidasinya. Ya, Cu2 plus berarti ini plus 2. S berdiri sendiri 0. NO totalnya adalah 0. Total biloks itu 0. O itu negatif 2. Supaya totalnya 0, O-nya negatif 2, N-nya plus 2. Terus di sini yang sebelah kiri. Ini totalnya karena ini min, berarti min 1. O itu negatif 2, kalikan 3, negatif 6. Berarti N-nya supaya total min 1, berarti N-nya plus 5. Plus 5 min 6, jadinya totalnya min 1. Terus berikutnya, SCUS ya, CU itu plus 2, S itu min 2. Totalnya 0 ya. S itu min 2, Cu plus 2. Coba kamu lihat mana yang biloksnya berubah ya. Kita lihat di sini S-nya ini mula-mula minus 2, sekarang jadi 0. Naik atau turun? Biloksnya naik. Naik berapa? Ini jadi ini. Ini naik berapa? Naik 2. Ya, naik 2. Terus kita cek berikutnya, mana yang turun atau mana yang naik lagi. Yang turun itu ini, N. N-nya plus 5, sekarang N-nya jadi plus 2, berarti turun. O itu tidak berubah ya, meskipun di sini O tertulis minus 6, ini O minus 2 itu tidak berubah, karena asalnya O itu negatif 2. Di sini jadi minus 6 itu karena asalnya, kita lihat asalnya, dia minus 2. Jadi tidak berubah. Karena dia ada 3 jadi minus 6. Di sini O itu tetap minus 2. Jadi asalnya itu tetap minus 2. Ya. Yang kita lihat N, jelas N ini plus 5. Berubah jadi plus 2. Berarti turun. Turun berapa? Ya, turun 3. Nah, naik 2, turun 3. KPK-nya berapa? KPK antara 2 dan 3 itu berapa? KPK-nya 6. Berarti ini saya kali 3, ini saya kali 2. Ya, kalikan 3. Kita tulis ulang kali 3. Ya, berarti ini saya kali 3 jadi 3. Kali 3 jadi 3 CuS ditambah ini kali 2 berarti 2 NO3- menjadi ya kali ini Cu2 plusnya biarkan saja ditambah ya S-nya ini dikali 3 3S ditambah NO-nya dikali 2 NO. Terus dicek dulu. Cek dulu. Cu-nya sekarang jumlahnya 3. Di sini Cu-nya baru jumlahnya 1. Setarakan. Ya, kiri Cu-nya jumlahnya 3, kanan panah Cu-nya baru 1. Berarti biar sama ini saya kali 3. Ya, ada lagi. Nah, ada lagi enggak ada ya. Terus berikutnya, langkah selanjutnya hitung total muatan semuanya ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini kan
total muatannya CUS itu tidak ada plus minus, berarti totalnya 0. Bilangan totalnya muatan 0. Sedangkan yang ini ada min 1 kalikan 2. Jadi totalnya untuk NO3 ini total muatannya minus 2. Jadi ruas kiri itu 0 ditambah minus 2, totalnya ruas kiri adalah minus 2. Terus kita hitung total sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini kan plus 2 plus dikalikan depannya kan berarti 3. Berarti ini adalah plus 6 ya, plus 6. Ini 0. Kalau tidak ada plus minus itu total muatannya 0. Ini juga tidak ada plus minus jadi totalnya 0. Jadi ruas kanan total muatannya adalah min 6 tambah 0 tambah 0 berarti plus 6. Nah, kita lihat di sini. Sebelah kiri adalah plus minus 2, sebelah kanan plus 6. Berarti ada selisih. Dia harus jumlahnya sama, muatannya total kiri kanan sama. Nah, maka karena suasana asam harus ditambah H positif. Positif itu berarti plus 1. Ya. Maka saya letakkan H positif di posisi kiri atau kanan supaya nambah muatannya kiri dan kanan jumlahnya sama. Maka saya tambahkan ruas kiri ini saya tambah H positif. Sebanyak berapa? Supaya nanti totalnya kiri dan kanan sama, ini saya tambah 8. Kenapa saya tambah 8? Berarti positif 1 kali 8, berarti ini totalnya adalah positif 8. Ditambah dengan ini, ya negatif 2 tambah 8, berarti ini positif 6. Maka ruas kiri dan kanan jumlah positifnya sama. Jadi saya tambahkan hal positifnya itu bisa kiri, bisa kanan. Ya, karena yang sebelah kiri itu negatif 2, yang kanan panah itu positif 6, biar pas, biar sama, ruas kiri kanan sama, berarti yang saya tambah hal positif sebelah kiri. Ditambah berapa? 8. Karena positif 8 ditambah min 2 jadinya positif 6. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu jumlah muatan total kiri kanan sama. Nah, karena sudah ditambah H positif sebelah kiri, langkah selanjutnya ditambahkan, kalau sudah ditambah H positif, ditambahkan H2O di sebelah kanan. Kebalikan ya. Kalau saya tambah H positif kiri, otomatis di kanan ini saya tambah H2O. Kenapa saya tambah H2O? Menyetarakan jumlah H-nya. Sebelah kiri tadi saya tambah H positif 8. Ya. Berarti sebelah kanan ini saya tambah H2O sebanyak 4. Kenapa saya coba 4? Supaya jumlah H-nya sama. Kiri kan totalnya H8. Kanan kan belum ada H. Saya munculkan H2O. Jadi kalau kiri saya tambah H positif, sebelah kanan otomatis saya tambah H2O. Ini jumlahnya 8H. Kiri 8H, kanan 8H. Ini sudah selesai. Ini sudah setara. Saya tulis ulang ya. Ini jawabannya sudah selesai. Saya tulis ulang. Jadi persamaannya jadi 3CuS ditambah 2NO3- ditambah 8H positif menjadi 3Cu2+ ditambah 3S tambah 2NO ditambah 4H2O. Cek setarakan apakah ini udah setara semua. Kita cek Cu-nya ini 3. Cu ruas kanan 3 sama. N di sebelah kiri 2. N di sebelah kanan 2 sama. Terus cek H-nya. H-nya ini 8 sebelah kiri. Sebelah kanan hanya 4 kali 2 8 pas sama. Terus cek S. S-nya ini kan 1 kalikan 3 berarti 3S. Ini juga 3S sama. Sama semua ya. Cek O-nya. O-nya ini 3. 3 kali 2 berarti 6. O-nya 6 sebelah kiri. Sebelah kanan O-nya ini 4. 4O. Ini kalikan ini 2O. Dijumlah 6O. Nah, ini berarti udah sama semua. Semua sudah sama. Berarti ini sudah setara.
menyetarakannya. Ini sudah setara semua. Ya, ini setara semua. Silahkan di screenshot dulu. Jadi ini sudah setara. Suasana asam ini tambah positif ya. Dari screenshot semua. Kita lanjut soal yang kedua dengan metode sama metode bilangan oksidasi. Udah di screenshot ya semua ya. Soal yang B, sekarang metode bilangan oksidasi dengan cara suasana basah. Ya, coba kita cek ya. Zn berdiri sendiri 0. NO3 min, berarti ini totalnya min 1. O itu negatif 2 kalikan 3 negatif 6. Berarti N-nya adalah plus 5. Ini totalnya ZnO2 min, berarti O-nya totalnya minus 2. O itu negatif 2 kalikan 2, berarti negatif 4. Berarti Zn-nya adalah plus 2. Terus ini totalnya 0, ya, tidak ada muatan jadi totalnya 0. H itu positif 1 kalikan 3, berarti positif 3. Berarti N-nya supaya totalnya 0, berarti N-nya adalah negatif 3. Kita cek mana yang naik, mana yang turun. Zn-nya itu mula-mula 0, sekarang jadi positif 2. Berarti ini Zn-nya ini naik 2. Naik 2. Terus berikutnya, di sini N itu positif 5, sekarang jadi negatif 3. Turun berapa? Turun berapa nih? Berarti turun 8. Ya, dari positif 5 ke negatif 3 kan turunnya 8. Nah, KPK antara 2 dan 8 itu KPK-nya adalah 8. Berarti yang naik 2 ini saya kali 4, yang turun 8 ini saya kali 1, KPK-nya 8. Jadi yang ini kalikan 4, jadi persamaannya jadi 4 Zn ditambah NO3-nya kali 1, jadi NO3 min, ya, terus menjadi, ya, ini kalikan 4 jadi 4 ZnO2 min, ya, ditambah 1 NH3. Nah, cek dulu, sudah ya, sudah dicek sama semua, tinggal O dan H-nya belum setara. Cara langkah selanjutnya adalah kita total jumlah muatannya. Ini total muatannya Zn 0. Ini min 1. Berarti ruas kiri total muatannya adalah negatif 1. Ini negatif 1 kalikan 4. Jadi ini negatif 4. Ini tidak ada positif negatifnya jadi 0. Totalnya ini adalah negatif 4. Nah, karena suasana basah itu ditambah OH min. Min berarti min 1. Kalau plus H plus itu berarti plus 1, berarti ini min 1. Makanya OH min ini saya taruh di kiri atau kanan supaya jumlahnya sama. Ya, OH minnya otomatis saya kasih di sebelah, ya, sebelah kiri. Saya tambah OH min. OH-nya sebanyak berapa? Supaya nanti ruas kiri kanan itu jumlahnya sama. Saya tambah 3 OH-. Ya. 3 OH- kan dijumlah di sini min 1 kalikan 3 jadi min 3. Ya, di jumlahnya ini totalnya min 4. Nah, min 4 di sini min 4, berarti ini sama. Kalau ruas kiri saya tambah OH-, berarti ruas kebalikannya tinggal saya tambahkan H2O. Tambah H2O. Karena ruas kiri saya tambah OH- berarti ruas kanannya saya tambah H2O kayak tadi.
Misalnya ruas kiri saya tambah H positif, ruas kanan saya tambah H2O. Atau kebalikannya, pokoknya mana yang ditambah OH atau H plus, kebalikannya akan ditambah H2O. Lawannya kayak tadi. Tadi kan saya tambah H positif sebelah kiri, saya tambah H2O di sebelah kanan. Sama seperti ini. Ya, saya tambah H2O di sebelah kanan. Terus kita cek. Ya, kita cek di sini. Ya, coba cek OH-nya berapa. Bener nggak? Ini min 1 ya. Sorry. Bapak salah nulis. Bapak salah nulis. Ini kan hati-hati ya. Hati-hati. Ini kan min 2. 2 min. Ini Bapak salah ini. Ini harusnya 2 min. Makanya. Ini 2 min. Berarti kan min 8. Ini min 8. Ya, min 8 berarti totalnya min 8. Ya, ini min 8. Ya, hati-hati ya. Positif negatif. Berarti min 8, berarti supaya ini min 8, berarti ini kan min 1, berarti ini harus saya tambah 7. 7 OH min. Ya, saya tambah 7 OH min, berarti sebelah kanan ya supaya jumlahnya min 7. Ya, 7 OH min, berarti ini min 7. Ya, min 7 jadi min 8. Sama ya. Berarti ini saya kasih min 7, berarti H2O-nya berapa? Kita cek hanya ini 7. Sebelah kiri 7. Ini hanya baru 3. Berarti supaya 7 ini kurang 4. Ini 3H. Ini berarti butuh 4H. Berarti saya kali 2. Ya. Terus kita tulis ulang 4ZN ditambah NO3 min ditambah 7OH min menjadi 4ZNO2 2 min ditambah NH3 ditambah 2H2O. Cek. Zn-nya 4, Zn-nya 4. N-nya 1, N-nya 1. Hanya ini 7. Ini hanya 3 tambah 4, 7. Pas. O-nya ini 3 tambah 7, berarti 10 ya. O-nya 10. Ini O-nya 2 kali 4, 8. Ini 1 kali 2, 2. Berarti 2 tambah 8, 10. Ruas kiri, ruas kanan 10. Jadi jawabannya ini. Silakan screenshot dulu. Ini metode bilangan oksidasi. Suasana basah. Screenshot dulu. Ini bentar lagi mati.